Assalamualaikum guys, berjumpa lagi bersama Umi Ajam di channel Dapur Umiku. Di video kali ini Umi Ajam tidak berada di dalam rumah tapi di kebun milik tetangga. Mau ngapain ya? Penasaran? Yuk simak terus sampai selesai. Jadi ceritanya Umi Ajam minta izin sama tetangga sebelah rumah yang punya kebun pisang yang banyak untuk menebang salah satu pohonnya yang kebetulan sudah patah. Dengan bantuan suami kita tebang pohon pisangnya untuk kita buat keripik dari gedebok pisang yang pastinya insya Allah punya daya jual yang tinggi ya, karena masih jarang banget orang yang jual. Untuk pemilihan pohon pisangnya disarankan memakai pohon pisang yang pisangnya jenis pisang kepok, karena menurut informasi kalau kita menggunakan pisangnya pakai pisang kepok nanti hasilnya akan lebih manis dan teksturnya lebih kering, tidak pahit seperti itu. Untuk batang pohon pisang yang bisa digunakan adalah yang ditebang dari tengah ke bawah. Jadi yang batangnya lebih besar, karena yang kita butuhkan adalah bagian dalamnya yang tebal lapisannya. Untuk yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan share ya jika dirasa video ini bermanfaat. Dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi pertama dari video-video terbaru Dapur Umiku. Ini adalah batang pohon pisang yang kita ambil tadi. Kita buang lapisannya 2-3 lapisan teratas. Tergantung besar kecilnya batang pohon pisang yang kita pilih. Karena ini batangnya kecil, jadi kita mengambil 2-3 lapis dari atas yang kita buang. Kemudian kita pilih yang batangnya permukaannya berwarna putih dan kita potong-potong menjadi lebih kecil agar lebih mudah untuk kita goreng dan kita buat nantinya. Sebenarnya untuk bentuk dari keripiknya nanti mau panjang-panjang atau persegi panjang itu selera, tapi untuk Umi Ajam lebih suka dengan bentuk yang tidak terlalu panjang tapi disesuaikan dengan batang yang kita ambil tadi. Kita potong pinggir-pinggirnya seperti ini karena pinggirnya terlalu tipis untuk nanti kita olah, jadi pinggir-pinggirnya kita buang. Untuk yang kita pakai adalah benar-benar yang bagian tengahnya yang tebal. Kemudian dari pinggir-pinggir yang kita buang tadi kita bagi lagi menjadi 2 seperti ini semuanya. Sekali lagi untuk bentuk dari keripiknya nanti sesuai selera ya mak guys, bisa disesuaikan dengan keinginan. Kemudian batang pisang yang sudah kita potong kecil-kecil tadi kita buang lapisan atas dan lapisan bawahnya, karena itu yang menyebabkan nanti berserat ketika kita makan kalau tidak bersih dalam menghilangkannya. Bagian yang mengkilat
di atas dan bawahnya kita buang. Yang kita gunakan adalah benar-benar di bagian tengahnya. Bisa kita potong setipis mungkin sesuai dengan kemampuan kita. Kalau yang sudah biasa pasti akan lebih tipis lagi dari yang Umi Ajam potong seperti ini. Kalau batangnya tebal, kita bisa mendapatkan sampai 5 lapisan ya. Tapi karena ini batangnya kecil, jadi bisa jadi 2 sampai 3 lapisan saja yang kita ambil. Seperti ini. Setelah semua bagian tengah kita potong-potong tipis, kita siapkan air berapa liter terserah. Yang penting nanti batang pisang yang sudah kita tipiskan tadi semuanya terendam dengan sempurna. Kita tambahkan air kapur sirih ke dalam baskom yang berisi air bersih tadi, dan garam secukupnya agar nanti rasanya lebih gurih sampai ke dalam. Kita aduk-aduk sampai rata. Kemudian batang pisang kita masukkan dan kita rendam minimal 6 jam sampai 48 jam. Ada yang mencoba merendam sampai 24 jam, ada yang 48 jam. Kalau Umi Ajam bereksperimen bagaimana kalau mencoba 6 jam saja direndam air kapur sirih, seperti apa nanti jadinya. Nah, setelah 6 jam seperti ini penampakannya, akan berwarna kecoklatan. Selanjutnya, bekas air kapur sirih hasil rendaman tadi kita buang, kemudian kita ganti sampai air benar-benar bersih dan bening seperti ini. Setelah kita bilas sampai benar-benar bersih dan bening airnya, kita peras sedikit demi sedikit batang pisangnya, tapi harus satu genggam lurus ya, tidak boleh ada yang bengkok atau tidak searah karena nanti akan merusak teksturnya. Jadi memanjang waktu ini memerasnya agar bentuknya tidak rusak seperti yang Umi Ajam contohkan. Nah, kalau kita memerasnya benar, bentuknya tetap utuh, tidak rusak sama sekali. Setelah semuanya diperas, kita sisihkan di baskom yang berlubang agar air yang masih terdapat di sela-sela batang pisang benar-benar turun. Kita butuh benar-benar yang kering. Kita diamkan sampai airnya benar-benar turun sekitar 15 sampai 30 menit. Baru kemudian kita buka satu persatu. Seperti ini. Nah, kalau sudah dibuka semuanya satu persatu, kita siapkan racian bumbu yang akan kita balurkan ke dalam batang pohon pisang tadi. Ada komposisi tepung, bisa dilihat di kolom deskripsi box ya. Ada, kita gunakan tepung cakra, tepung beras putih, dan pakai tepung kanji. Kita campurkan semuanya untuk memperoleh rasa gurih.
kita tambahkan penyedap rasa opsional dan garam sesuai selera. Setelah semua kita campur, kita aduk-aduk biar merata untuk semua jenis tepungnya dan garamnya juga. Nah, tepung racikan ini yang nanti akan kita gunakan untuk memberi lapisan pada gedebok pisangnya tadi. Teknik pelapisannya sangat mudah, guys. Kita tinggal memasukkan gedebok pisangnya ke dalam campuran tepung. Kita balur-balurkan, sedikit ditekan, kemudian kita sisihkan semuanya rata. Kita tutupi tepung. Nah, setelah semuanya selesai kita baluri tepung, kita panaskan minyak goreng untuk menggorengnya. Teknik menggoreng adalah kita siapkan minyak goreng yang benar-benar panas, baru kita masukkan. Setelah semua keripiknya masuk, kita kecilkan api. Kita kecilkan apinya sedikit, baru kita goreng sampai benar-benar kering. Dan hanya sebentar saja sampai berwarna kuning keemasan. Karena menggoreng keripik dari gedebok pisang ini tidak memakan waktu lama, cukup sebentar saja sudah kecoklatan. Seperti ini hasil penggorengannya. Kita lanjut goreng lagi. Inilah hasil dari penggorengan gedebok pisang yang kita buat menjadi keripik. Sangat renyah guys, tapi tidak keras loh. Untuk variasi rasa bisa ditaburkan bumbu pedas atau bumbu-bumbu yang beredar di pasaran, dengan catatan tadi penambahan garam dan penyedap di dalam bumbunya sedikit dikurangi. Untuk teknik pengemasan bebas, bisa pakai plastik atau pakai box mika plastik seperti ini. Kalau kita packing dengan box seperti ini tentunya lebih aman dan lebih terlihat menarik. Yuk guys, kita coba membuat keripik dari gedebok pisang. Siap dijual dan dikirim di seluruh Indonesia karena keripik ini tahan 1 bulan di tempat penyimpanan yang sejuk dan tidak lembab.
Selamat mencoba ya mak guys. Semoga sukses, laris manis, barokah. Wassalamualaikum.